Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, senang sekali saya berada di tengah-tengah ibu saat ini, ya, khususnya di bulan Rajab, ya, bulan yang salah satu bulan haram, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah, walaupun semua waktu itu adalah baik, gitu ya. Semoga langkah ibu-ibu kesini semuanya diberikan berkah oleh Allah, ya. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hijrah yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, saya Komaria Dahlan, ibu. Salam dari Umi Blok A, minta doa biar cepat sehat bisa beraktivitas kembali. Ya baik, yang belum tahu taruh ya bu ya. Jadi saya juga dulu pernah tinggal di sini ya bu. Wah, di ini nih bu, di rumah biru ini. Kalau yang udah tahu informasi. Kenapa? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah saya akan sedikit ya menyampaikan tentang ini untuk sama-sama semua ya bu ya, untuk saya, untuk ibu-ibu juga. Jadi kita bukan untuk ibu-ibu saja, tapi untuk saya juga, pengingat untuk saya ya, mulia dengan Al-Quran ya. Jadi kalau kita flashback, kita lihat ke belakang gitu ya, bahwa kakek moyang kita, siapa bu kakek moyang kita? Siapa kakek moyang kita? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah, gitu ya. Untuk apa bu? Manusia diciptakan oleh Allah ke dunia ini, ke bumi ini. Untuk apa ibu-ibu? Untuk apa manusia diciptakan ibu-ibu? Kita flashback jauh ke kakek moyang kita, ke Nabi Adam. Nah, di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi Allah menciptakan manusia, menjadikan Adam dan anak cucunya ke bumi untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Dia yang akan mengurus bumi, dia yang akan mengelola bumi. Ya, jadi Allah nggak asal-asalan menciptakan kita ke dunia, terserah mau ngapain, enggak. Tetapi memang Allah akan menjadikan kita ini pengurus bumi, pengelola bumi, agar bumi ini, agar dunia ini dijalankan dengan benar, gitu ya. Jadi ketika Allah, sebelum Allah menurunkan Adam ke bumi, Adam dulu kampung halamannya di mana bu? Kampung halaman kita semua insya Allah di surga, betul, kenceng ya, kalau nggak surga, insya Allah ya. Betul, Adam dan Hawa itu awalnya ada di surga ya bu ya. Kita tahu kisahnya, bahkan itu diceritakan termaktub di dalam Al-Quran. Pada saat itu Allah mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya, jadi Adam dan Hawa istrinya tinggal di surga. Tetapi kemudian gimana bu? Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan dekat-dekat sama hadhihi syajarah. Apa? Pohon yang ini nih, yang mana itu? Pohon khuldi ya. Allah kasih ujian sama Adam dan Hawa. Tapi kemudian kita tahu ya bu ya, bahwa iblis atau setan itu sudah berjanji gitu ya, berjanji akan mengajak Adam dan anak cucunya itu akan selalu mencoba untuk menggoda mereka agar jadi temannya mereka nanti di neraka. Alhamdulillah. Maka apa kata mereka? فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Jadi godaan setan itu terlalu kuat, akhirnya Adam dan Hawa tergelincir. Maka Allah turunkanlah keduanya ke bumi, ya, ke dunia. Tetapi kemudian apakah ketika Adam diturunkan ke bumi, ke dunia, apakah Allah tidak
memberikan acuan, memberikan pedoman, memberikan arahan. Silakan Adam turun ke bumi, dah mau ngapain kek gitu. Enggak ya Bu ya? Tapi kemudian Allah membekalinya dengan informasi-informasi bahwa salah satunya Adam ini diajarkan oleh Allah nama-nama segala sesuatu ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ya. Allah mengajarkan wa 'allamal Adam. Diajarkan Adam alaihissalam segala sesuatu ya, dan ini merupakan risalah sebenarnya, risalah atau petunjuk atau pedoman bagi Adam, bagi keturunannya untuk mengelola bumi karena sebagai khalifah tadi ya. Jadi nah ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi beranak pinak gitu ya, Allah juga katakan di dalam surat Al-Baqarah, masih di dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita lihat gitu ya Bu ya, sekali-kali kita baca Al-Quran pakai artinya. Nah kalau kita lihat itu runut itu Bu. Di Al-Baqarah yang depan itu cerita tentang Adam, Nabi Adam dan Hawa gitu ya. Terus nanti ada cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa dan selanjutnya gitu ya. Senang saya kalau bisa berkesempatan untuk sambil baca artinya gitu ya Bu, karena bahasa Arab dari kecil sampai sekarang umur segini belum bisa juga ya, belum sampai pada bisa harus menerjemah gitu ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 38 ketika Adam turun ke bumi gitu ya, dikeluarkan dari surga, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul nahbitu minha jami'a. Ya, diturunin keduanya ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita lihat artinya Bu ya. Ada resep ini dari Allah ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Kami berfirman, turunlah kamu dan semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, jadi ini resep dari Allah bahwasanya jika kita mengikuti apa yang datang dari Allah, apa itu Bu? Hudan, petunjuk. Ya, apa yang datang dari Allah berupa petunjuk, maka kata Allah, fala khaufun 'alaihim. Tidak akan ada rasa khauf, tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa takut bagi kita menjalani kehidupan di dunia, walahum yahzanun, dan mereka tidak ada yang bersedih hati. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi seorang mufasir Imam Al-Baydawi mengatakan bahwa fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun ini ditafsirkan bahwa siapa saja kaum muslimin, siapa saja mereka yang beriman ketika mengikuti petunjuk dari Allah, maka dia akan selamat dan beruntung dunia dan akhirat. Ya, ini ya Bu ya, ini resep untuk kita ketika kita punya misi di dunia untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengelola dunia, pengelola bumi. Ya, resepnya apa? Kalau mau kehidupannya lancar, beruntung dunia dan akhirat, bukan sebaliknya buntung gitu ya, harus mengikuti hudan, petunjuknya Allah. Ya, ini resep dan ini tidak selesai pada masa Adam. Ketika Adam alaihissalam wafat, maka Allah kirimkan berganti ya Bu ya, Adam wafat, lalu ada Rasul berikutnya ya. Setelah berjalan waktu gitu ya berlalu, Allah kirimkan berikutnya Rasul sampailah ke Nabi Musa misalnya ya. Ini udah yang akhir-akhir ya, Nabi Musa. Allah kirimkan hudan juga nggak Bu? Allah kirimkan hudan nggak Bu ke Nabi Musa? Turunkan, pasti. Allah itu tidak mungkin. Yang dikirimkan Allah itu kan kita sebutnya Rasul, Ibu ya. Rasul ini menerima risalah. Nah, risalah ini adalah hudan. Apa yang dibawa Nabi Musa Bu untuk untuk disampaikan kepada manusia? Taurat, ya. Jadi Nabi Musa membawa Taurat dari Allah saat itu, gitu ya. Kemudian Nabi Musa wafat, lalu dengan onak dan duri kehidupan Nabi Musa gitu ya, ketika menyampaikan dakwah, ketika harus berhadapan dengan raja yang bengis saat itu, yang bahkan mengaku sebagai Tuhan. Siapa Bu?
Fir'aun. Nah, ya. Fir'aun ketika Nabi Musa wafat, kemudian apakah Allah selesai sampai situ? Enggak, ya. Jadi Nabi Musa saat itu berdakwah menyampaikan kalimat Allah itu di kalangan Bani Israel, ya. Jadi masih di situ aja tuh, Bu. Ya, karena teknologi ilmu pengetahuan zaman dulu nggak bisa sampai dakwah itu ke seluruh penjuru dunia. Ya, kalau sekarang gampang ya Bu ya, sekali pencet gitu ya, sampai deh kita mau ngomong apa gitu ya, menyampaikan apa. Ya, kemudian Allah lanjutkan kerasulan berikutnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa membawa Injil. Namun kemudian dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian Allah mengangkat beliau, ya, sebagaimana yang kita yakini ya, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Lalu kemudian risalah itu diteruskan ketika Allah mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taurat dinasah atau dihapus dengan Injil, lalu ajaran sebelumnya ini, ajaran Nabi Isa dengan Injilnya dihapus, disempurnakan dengan hudan yang terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi Al-Qur'an adalah dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Qur'an, kitab ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan atau hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Tapi kemudian apakah Allah selanjutnya ketika Rasulullah wafat, apakah Allah terus mengirimkan Rasul? Enggak ya, karena Rasul itu istilahnya udah disilt itu kerasulan, disilt itu ditutup gitu ya. Jadi Rasulullah di dalam Al-Quran dikatakan sebagai khatamun anbiyun, penutup para nabi. Maka ketika Rasulnya Muhammad alaihissalam ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir, maka risalahnya juga tidak akan turun lagi. Artinya Al-Quran adalah risalah terakhir, risalah yang paripurna dan pamungkas, sempurna, udah habis. Nggak ada Rasul lagi, nggak ada risalah lagi. Ini sudah yang paling sempurna. Kalau sebelumnya kan Taurat disempurnakan dengan Injil, lalu berikutnya terakhir Al-Quran. Tapi karena Rasulnya Rasul terakhir, maka tidak ada lagi risalah Allah yang akan turun. Ya, karena Rasulnya Rasul terakhir. Makanya bedanya Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu dikirim untuk umat yang regional istilahnya. Kan untuk Bani Israel aja ya Bu ya. Karena terikat waktu dan tempat ketika itu, teknologi belum maju. Jadi ya masih di situ aja ajarannya. Tapi kemudian ketika Rasulullah dikatakan sebagai khatamun anbiyun, maka risalahnya adalah untuk seluruh manusia dimanapun dia berada, di ujung bumi sekalipun harus sebenarnya dia mendapatkan informasi tentang Islam seharusnya, ya, karena Rasulnya Rasul terakhir. Jadi di ayat yang lain dikuatkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, ya, dan tidaklah aku utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali untuk bagi seluruh manusia, ya. Jadi ini bedanya. Maka tadi resepnya dari Allah Bu, ketika kita mau tidak ada rasa khawatir dalam kehidupan kita, tidak ada rasa bersedih hati, kata Allah tadi apa? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kapan kita akan bisa merasakan seperti itu? Yaitu ketika kita mau mengikuti hudannya Allah, ya, mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tahukah kita bahwa segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran maka dimuliakan oleh Allah, ya Bu, ya. Kalau kita tahu turunnya Al-Quran kapan Bu? Bulan rahmat Ramadan, syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya turun Al-Quran. Apa yang istimewa dari Ramadan ketika ternyata di dalamnya adalah turun Al-Quran? Apa yang istimewa? Nunggu-nunggu gak Bu bulan Ramadan? Nunggu untuk apa dia? Karena bulan maghfirah, ya, yang wajib pahalanya berlipat ganda, yang sunnah diberikan pahala wajib. Nah, saya sekali-kali nengok yang sebelah sini Bu. Ya, jadi bulan turunnya adalah bulan yang mulia. Lalu
Rasulnya adalah Rasul terakhir, Khatamun Anbiyun. Lalu malam di dalam bulan Ramadan ada malam-malam yang itu sangat istimewa. Ada Lailatul Qadar, ya. Lalu Rasulnya tadi Sayyidul Anbiya, lalu Khatamun Anbiyun. Berikutnya, ini yang paling penting sebenarnya. Salah satunya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang termulia, yang terbaik dari kalian semua bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling pintar. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang sebenarnya kita kejar, gitu ya Bu ya. Kita selalu ingin berdekatan dengan Al-Quran karena janji Allah itu seperti itu. Kita akan dimuliakan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal sekedar mempelajarinya, apalagi sampai mengamalkannya, apalagi sampai mendakwahkannya. Tadi kan ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ya. Ya, jadi kita bisa tengok ya Bu ya. Ketika Islam belum turun Bu, Islam turunnya di mana Bu? Al-Quran turun di mana? Di tempat Nabi kita di Mekah ya, di Arab. Nah, Arab terkenal dengan apa Bu sebelum turun Islam? Quraisy. Nah, Quraisy itu gimana Bu keadaannya, kehidupan di Arab pada saat itu? Jahil, Ibu ya, jahil. Apa sih jahil? Bukan usil ya, bodoh, betul. Mereka tertutup dari kebenaran ya. Jadi pada saat itu ibu-ibu, kalau kita melihat gitu ya, baca sejarah bahwa di Mekah, di Arab gitu ya, secara umum itu semua kemaksiatan ada. Bagaimana mereka memandang perempuan itu nggak dipandang gitu ibu ya, nggak dianggap. Bahkan ketika ada keluarga yang punya anak perempuan dibilang apa Bu? Dibilang tabu. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab ketika belum Islam gitu ya, itu pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup ya. Jadi karena memang di Arab itu kan istilahnya ada kesukuan itu kan sampai mengakibatkan senggol bacok. Tahu Bu senggol bacok Bu? Senggol aja main bacok-bacokan gitu ya. Jadi ini salah satu kemaksiatan, itu nggak ada tabayun, tahu-tahu pokoknya kalau keluarganya dibelain, mau salah mau benar kan gitu. Tetapi kalau bukan keluarganya, nggak ngapa-ngapain juga, nggak dikonfirmasi lagi, nggak ditabayun lagi, bacok aja langsung kan gitu ya Bu ya, perang saudara. Jadi gampang sekali menumpahkan darah. Jadi kemaksiatan itu seperti itu. Nah, salah satu dari senggol bacok itu akhirnya orang-orang ketika memiliki anak perempuan itu satu hal yang tabu. Muka mereka menjadi merah, lalu kalau tidak kuat-kuat gitu ya menjalani punya anak perempuan akan malu, tabu ya, akan dikubur hidup-hidup ya. Jadi karena senggol bacok mereka tuh sering perang. Yang perang itu laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki itu badannya kuat, bisa diajak perang. Ketika perang dapat harta rampasan perang. Ini yang menurut mereka. Maka Rasulullah saat itu, Rasulullah anaknya berapa Bu? 7. Siapa saja? 4, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Nah, yang 3 laki-laki ini meninggal di masa kecil gitu ya, nggak sampai dewasa. Sementara yang perempuan kita tahu ya sampai dewasa, salah satunya adalah Fatimah ya. Di dalam hal ini gitu ya, ketika anak-anak Rasul itu nggak ada yang laki-laki sampai tumbuh besar, maka Rasul dibilang abtar ya. Apa itu abtar? Di dalam surah Al-Kautsar ya Bu ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu adalah orang yang terputus. Apa maksudnya? Saat itu pada tradisi itu, abtar itu adalah orang yang ya ketika nggak punya anak laki-laki, tapi nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya, nggak bisa diandelin anak perempuan itu menurut mereka. Padahal kalau kita ya orang Islam, yang namanya terputus gimana Bu? Yang terputus itu adalah, kalau kita kan pahamnya kullu bani Adam, Bani Adam itu ida mata Adam, ketika mati Bani Adam maka terputus. Yang terputus itu yang mana?
terputus ketika mati, kecuali ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, doa anak yang soleh. Mau anaknya laki, mau anaknya perempuan, kalau dia anak yang soleh, dia berbakti kepada orang tua, dia mendoakan orang tuanya yang mendahuluinya, maka dia bukan menjadi orang yang terputus. Orang yang terputus itu adalah orang yang ya tidak selesai mendidik anaknya, sehingga anaknya justru kebalikannya, gitu ya. Jadi pada saat itu di Mekah yang tadinya jahiliyah, gitu ya, bagaimana mereka memandang perempuan seperti itu. Perempuan itu, istri-istri itu bahkan bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, udah ya Bu ya. Bahkan saat itu ada tradisi, kalau sekarang kan poligami maksimal berapa Bu? 4. Boleh nggak Bu poligami? Boleh. Matna wa thulatha wa ruba'. Nah, boleh maksimal 4. Tapi pada saat itu sebelum Islam turun bagaimana? Nggak ada itu, nggak dibatasi ya. Maka para sahabat itu dulu istrinya itu banyak sekali, lebih dari 4, ada 10, ada 12 ya. Maka ketika mereka masuk Islam disuruh pilih maksimal 4, cerai selebihnya ya, atau diberikan kepada saudaranya. Bukan diberikan, maksudnya buat yang bujangan-bujangan atau yang ini gitu ya, yang sendiri boleh gitu ya. Jadi Islam itu ketika Islam turun bukan memperbolehkan, bukan untuk mewajibkan poligami, mensunahkan poligami, tetapi untuk membatasi, ya enggak? Ya, jadi untuk membatasi, hukumnya sendiri adalah mubah. Mubah itu bukan wajib, bukan sunnah, tapi boleh. Yang sunnah itu adalah menikahnya, menikah pertama, menikah kedua, menikah ketiga, menikah keempat, itu dapat pahala sunnah. Tapi kalau poligaminya sendiri mubah, boleh, gitu ya Bu ya. Jadi pada saat itu gitu ya, istri itu banyak banget ya. Kita sering dengar, apalagi raja-raja zaman dulu ya Bu, bisa 200 itu istri dan seliarnya. Ya, jadi pada saat itu sebelum Islam turun itu Mekah, Arab benar-benar jahil ya. Betul kalau dikatakan jahil, karena seperti itu ya. Sekbol bacok, bagaimana mereka memandang perempuan dan lain sebagainya ya. Tapi kemudian ketika Islam sampai kepada mereka, ketika Al-Quran, Hudan ini sampai kepada mereka, lalu mereka berinteraksi dengan Al-Quran, lalu mereka mengamalkan isi Al-Quran gitu ya, masuk kepada Islam, mereka mengamalkan Al-Quran. Coba kita lihat kebalikan Bu. Arab yang tadinya jahiliyah, semua kemaksiatan ada di sana, kemudian berbalik menjadi sarangnya kebaikan ya. Yang paling taat ada di sana, yang paling dermawan ada di sana, yang paling jujur ada di sana, yang paling berani jihad fisabilillah ada di sana ya. Ada Abdurrahman bin Auf yang seluruh kekayaannya diberikan untuk Islam ya. Lalu ada banyak ya Bu ya, Ali, ini seorang penuntut ilmu sejati nih, Ali bin Abi Thalib, ahli matematika, seorang sahabat Rasulullah yang utama yang dijamin masuk surga. Hamzah ya, ahli perang dan lain sebagainya ya. Jadi berkebalikan. Ini kan bukan tiba-tiba ya Bu ya, tetapi ini adalah hasil ketika mereka berinteraksi mengamalkan huda ini, karena Allah sudah menjamin ketika diikuti petunjuknya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan kehidupannya menurut mufassir ini akan menjadi kehidupan yang berkah, kehidupan yang beruntung, kehidupan yang penuh kebaikan ya. Jadi ketika Rasul berdakwah di Mekah 10 tahun, berapa tahun Bu? 13 ya, 13 tahun di Mekah itu memang orang-orangnya tidak banyak yang akhirnya masuk Islam, karena kondisi Mekah ya seperti itu ya, jumud gitu ya. Kemudian Rasulullah mendapatkan pertolongan Allah, Rasulullah hijrah ke Madinah, di sana ada suku Aus dan suku Khazraj. Rasulullah diminta untuk memimpin mereka untuk menerapkan Islam di sana, maka yang muncul adalah Madinah itu dulu namanya disebutnya Yathrib. Jangan sebut Yathrib tapi ya itu jelek. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke sana, diubahlah Yathrib menjadi Madinah. Apa itu Madinah? Kota ya. Tapi kemudian ada embel-embelnya Bu. Kalau Mekah Al-Mukarramah, Madinah itu Al-Munawwarah. Apa itu Al-Munawwarah? Cahaya, bersinar ya. Munawwarah itu, munawwar itu nur ya. Berarti Madinah yang bersinar. Dengan apa Madinah itu bersinar? Dengan apa Madinah itu bercahaya? Karena di sana mereka menerapkan Islam, mereka menjalankan hudanya Allah, ya, bukan karena yang lainnya.
Maka kita pernah dengar di dalam sejarah gitu ya, bagaimana di sepanjang sejarah ketika Islam diterapkan itu penuh cahaya, penuh kegemilangan. Di masa Umar bin Abdul Aziz misalnya, tidak ada yang berhak menerima zakat. Nah berarti kan itu ekonominya begitu, Masya Allah ya Bu ya. Lalu bagaimana mereka menghormati, memuliakan itu makanya. Bagaimana Islam kemudian memuliakan guru-guru, ya? Kalau sekarang Bu, yang gajinya gede siapa Bu? Sekali panggung 30 juta atau 50 juta, misalnya sekali bergoyang-goyang 50 juta. Artis ya. Tapi guru sampai demo-demo gitu ya 10 tahun, 15 tahun jadi honorer, gajinya 400.000 sebulan, ya Allah ya. Jadi sebaliknya. Tetapi ketika Islam diterapkan, bagaimana Islam memuliakan, memposisikan seorang guru, Masya Allah. Jadi guru itu atau penulis gitu ya, penulis itu imbalannya adalah setebal buku yang dikarangnya. Kalau bukunya segini, dinarnya semakin banyak lagi. Sekilo Bu dapat batangan. Asik kan? Ya. Tapi guru juga. Ini guru istilahnya yang ngajar baca tulis, guru TK kita gitu ya Bu ya, guru-guru SD, tingkat SD, itu gajinya itu bisa berdinar-dinar. Kalau dirupiahkan gitu ya, itu bisa 30 juta. Kalau sekarang beda kan? Ya, justru yang di sini justru merusak akhlak anak-anak kita gitu ya, akhlaknya masyarakat, justru imbalannya mereka kerja dengan mudah dapatnya banyak. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi keberpihakannya kepada guru gitu ya, dalam hal ini Islam itu sangat tinggi. Ya, bagaimana Islam memuliakan pengetahuan, ilmu pengetahuan juga sangat tinggi. Nah, pertanyaannya, saat ini dalam kehidupan kita, sudahkah kebaikan itu, sudahkah wala khaufun alaihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu, keberuntungan, kebaikan, berkah itu sudah nemplok, sudah mampir di kehidupan kita saat ini? Sudah belum Bu? Sudah belum? Secara ini ya Bu ya, secara masyarakat gimana Bu kehidupan kaum muslimin saat ini? Gimana? Belum. Sudah belum? Kaum muslimin kalau mau dijujur gitu ya, kaum muslimin itu dalam kondisi yang baik atau kondisi terpuruk? Terpuruk ya. Terpuruk. Coba kita keluar gitu ya, ke kiri, ke kanan, ke depan, jauh ke sana, ke rumah tetangga, ke tetangga seberang benua dan lain sebagainya. Kaum muslimin berada dalam kondisi terpuruk ya. Karena apa? Karena kita jauh dari Al-Quran ya. Coba ibu kalau nonton TV banyak kasus nggak Bu? Berita kasus itu berentet sampai ada jamnya sendiri itu, patroli itu isinya pencopetan, pemerkosaan dan lain sebagainya ya. Pelakunya siapa? Korbannya siapa? Muslim, karena Indonesia mayoritas Muslim ya. Atau maraknya hal-hal yang bertentangan dengan Islam ya. LGBT Bu ya, maaf ya, tahu nggak Bu LGBT? Oh, kalau nggak tahu bencong namanya ya. Ini nama kerennya LGBT, tapi sebenarnya bencong ya. Kalau dulu ini ketika Islam kan beda ya Bu, ibu ngerasa nggak kalau zaman dulu dengan zaman sekarang? Dulu Islam itu masih lebih kerasa dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita dulu memandang bencong, ibu-ibu gimana memandang bencong? Takut, geli, kadang-kadang kalau ketemu kita timpukin Ibu ya. Betul. Nah, tapi kemudian ketika kesini waktu berjalan itu kayak ada apa ya Bu ya, itu di film, di acara talk show pasti ada bencongnya ya. Sampai-sampai di film kartun ada bencongnya Bu. Siapa Bu? Bang Saleh. Tahu nggak Bu Bang Saleh? Di film ya ada bencongnya. Acara-acara talk show mana yang nggak ada bencongnya? Banyak ya, apalagi acara-acara idol-idolan gitu ya, juri-jurinya ada yang bencong ya. Banyak banget, seakan-akan yang kayak begitu tuh udah hal yang biasa, hal yang lumrah ya. Sampai ada yang berubah dari laki ke perempuan, perempuan ke laki, itu nggak dipermasalahkan lagi. Terserah, ini bagian dari hak asasi manusia. Apakah seperti itu? Enggak, ini dosa besar. Dan dosa besar ketika dilakukan itu imbasnya bukan hanya untuk dia, tapi untuk semuanya. Mau nggak kita begitu? Yang bikin dosa dia, tapi
kita juga kan, maka harus ada dakwah di sana, harus disampaikan. Ya, tapi kan kita siapa? Kita nggak punya kekuatan untuk menyampaikan, gitu ya Bu ya. Jadi sekarang itu mereka itu punya posisi kayak Renaldi itu Bu. Tahu nggak Bu, penyanyi yang cilik Renaldi jadi Dena Rahman, terus Dorce jadi, ya mudah-mudahan menjelang akhirnya ya dia lagi sakit gitu kan, mudah-mudahan bertaubat ya. Kemarin sempat bilang pesan kalau nanti meninggal mau dikafankan dengan perempuan. Ya Allah, udah kondisi begitu tapi masih belum sadar juga ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah membukakan hatinya, di penghujungnya dia bertaubat gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, dan itu sebenarnya jauh dari nilai-nilai Islam, itu sudah terasa biasa gitu ya. Ibu-ibu mungkin tahu nih lagi berjalan tuh drama series Layangan Singit. Apa tuh Bu? Layangan Putus. Itu ngapain Bu? Nggak nonton ya, tapi kan dikit-dikit itu ngintip. Dengar ya, paling tidak dengar beritanya. Gimana Bu? Apalagi kalau lihat ceritanya, ini seakan-akan memberikan apa ya? Ya biasa saja, selingkuh itu biasa aja menurut mereka. Padahal Masya Allah, ini penontonnya Muslim, ya kan Bu? Mayoritas kan Indonesia Muslim gitu ya. Tapi dengan tontonan itu seakan-akan interaksi perempuan dan laki-laki yang di luar nikah itu kayak biasa aja. Lah kalau ditonton anak-anak kita yang informasinya belum banyak, gimana coba? Bahaya ya. Jadi begitulah kondisi kaum muslimin. Belum lagi hal-hal yang lain ya. Kemarin sebelumnya ada boneka arwah, ada child free. Mereka nggak mau punya anak gitu ya. Terus ada boneka arwah, boneka diurusin. Mendingan ini Bu ya, nyantuin anak yatim dapat pahala berkah gitu ya. Ya Allah, kayak nggak punya agama gitu ya. Ya, jadi pada saat ini kaum muslimin itu berdiri hidup dalam kondisi yang terpuruk. Belum ada itu, belum datang, belum muncul janji Allah bahwa kaum muslimin ini adalah kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kaum muslimin adalah khairu ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan di antara seluruh manusia. Yang terbaik itu adalah kita. Karena apa? Karena kita punya Islam, maka seharusnya kita akan muncul sebagai khairu ummah. Tapi syaratnya tadi apa? Syaratnya harus diikuti, harus dijalankan apa yang diterangkan, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, maka hikmahnya gitu ya. Ketika kita mau dalam kehidupan yang penuh berkah, penuh kebaikan, maka kita harus siap untuk sebagaimana mental seorang muslim, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ini perintah Allah, ini larangan Allah, maka kita kerjakan, kita taat ya. Jangan Islam itu dijadikan, jangan aturan-aturan Al-Quran ini dijadikan prasmanan. Gimana Bu kalau orang prasmanan? Dicobain doang atau diambil yang suka? Nih saya suka yang ini nggak suka nih, begini nih. Habis ini cobain taruh gitu ya. Atau ambil yang suka, ditinggalkan yang tidak suka. Nggak boleh begitu. Saya suka kalau cuma sholat, puasa saya suka. Tapi yang lainnya saya nggak mau menutup aurat. Padahal itu bagian dari Islam bukan Bu? Bagian dari Islam. Kalau yang itu susah, apalagi Cilengsi, panas banget. Ya, sumuk, begah gitu ya, harus pakai kerudungnya panjang-panjang lagi, gondrong-gondrong. Enggak, saya tar aja gitu. Bukan seperti itu. Jadi Islam itu bukan agama prasmanan, tetapi diambil udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, ya, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, ya. Maka ketika terbersit sama diri kita, ada perintah Allah terus kita menunda-nunda, nah, hati-hati di situ ya. Berarti ada setan ya, ada setan yang mendekat kepada kita, ingin mengajak kita menjadi temannya di neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, mungkin itu ibu-ibu. Jadi ketika kita ingin hidup kita tadi penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, maka siap-siaplah untuk menjadi muslim yang kafah, muslim yang tidak pilih-pilih hukum Islam. Semua sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat, bukan kami mendengar, kami ingkar. Sami'na wa asaina. Nah, ini karakternya Yahudi ya.
sami'na wa asaina, udah dengar tapi ditanya-tanya gitu ya, sampai dia nggak usah ngerjain perintah Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi bagaimana kita bisa mulia dengan aturan Allah, bagaimana kita bisa mulia dengan Al-Quran, dengan hudanya Allah, maka memang interaksi ini kita harus jalani. Kita harus berinteraksi dengan hudanya Allah, harus berinteraksi dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran ya. Kita mulai dari yang paling ringan saja, mendengarkan Al-Quran ya. Susah mendengarkan Al-Quran? Gampang ya, nggak perlu pakai sound system yang gede-gede, dari handphone kita bisa kapan saja ya. Kita bisa mendengarkan Al-Quran, murah pula gitu ya Bu ya. Kita bisa download, sekali download bisa dengar 30 juz ya. Kapan saja kita bisa mendengarkan. Lalu kemudian apakah iya mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan kebaikan? Dapat ya Bu ya. Allah sudah janji ya, ketika diperdengarkan Al-Quran kepada kamu, maka fastami'u lahu, maka dengerin, wa ansitu la'allakum turhamun, dan perhatikan, bukan hanya didengarkan tapi diperhatikan, la'allakum turhamun, maka kamu akan mendapatkan rahmat ya. Sebagaimana Umar ketika mendengar adiknya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang tadinya sudah ada golok di sarungnya untuk menebas leher Rasulullah, sementara Umar ketika itu akhirnya mendengar lantunan Al-Quran dari adiknya sendiri, maka Umar luluh ya, yang tadinya menjadi musuh Islam yang paling bengis, dia masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang paling terdepan ya. Lalu dari mendengarkan Al-Quran, kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya ya, belajar membacanya. Tadi kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran, termasuk belajar membacanya. Karena kata Rasulullah, man quri'a min kitabillahi falahu bihi hasanah, barang siapa yang membaca dari kitab suci, dari kitab Allah, maka baginya hasanah, kebaikan ya. Pasti kita mau kebaikan ya Bu ya. Jadi mendengarkan, membaca Al-Quran, lalu belajar ya, wa'allama, dan mengajarkannya. Yang terbaik di antara kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan dan mengajarkannya. Berikutnya tidak hanya belajar tetapi juga diamalkan Ibu ya, karena Al-Quran, aturan-aturan yang ada di dalamnya bukan prasmanan ya, semuanya kita ingin kita laksanakan ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu dalam ketaatan. Lalu yang penting adalah ketika kita udah belajar gitu ya, khususnya misalnya dari membaca gitu ya, udah belajar, udah ngaji tapi nggak bisa-bisa, nah itu memang ya udah, kalau kita kan disuruhnya ikhtiar ya Bu ya, tapi hasil itu semua dari Allah ya. Sebagaimana kita mencari nafkah gitu ya, kita kerja mati-matian, tapi kalau cuma dapatnya segitu ya udah, itu adalah ketetapannya Allah yang kita terima, baik dan buruknya dari Allah gitu ya Bu ya. Jadi kita mohon kepada Allah, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.